Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Dafolhak dengan NPM 2302102102025. Saya dari Ilmu Kelautan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi interpolasi dari analisis numerik terutama interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama itu ada pengertian interpolasi, lalu ada manfaat interpolasi, lalu ada jenis-jenis interpolasi, dan ada juga pembahasan soal interpolasi, khususnya soal untuk interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Nah, oke. Kita pertama ke poin pengertian dulu ya. Yang kita tahu kan interpolasi itu kayak cara mencari nilai tengah yang hilang gitu kan. Nah, kalau dalam matematika dasar itu interpolasi itu kayak merupakan perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui gitu. Interpolasi juga secara umum itu kayak upaya mendefinisikan suatu fungsi dekatan dengan fungsi analitik yang tidak diketahui atau pengganti fungsi rumus yang tak mungkin diperoleh berdasarkan analitiknya. Simpelnya itu kayak gini, kayak misalkan kita punya x1y1, xy dan x2y2. Nah, kita bisa nyari nilai antara nilai x atau nilai y-nya dari kedua persamaan xy1 ataupun xy2 seperti itu. Nah, juga kalau masalah umum interpolasi ini kayak menjabarkan data untuk fungsi dekatan, dan salah satu metode penyelesaian itu kayak prinsip substitusi gitu. Nah, kalau dalam mata kuliah metode numerik, analisis numerik ini tuh kayak ada cara untuk mencari nilai tersebut, kayak itu interpolasi linear ataupun interpolasi kuadratik gitu. Oke, kita akan ke manfaat interpolasi. Manfaat interpolasi secara umum itu kayak interpolasi itu kayak bisa mencari nilai atau data-data di antara yang tidak ada pada data tersebut. Kayak misalkan misalkan nilai tengah kita dapat dari hasil penelitian itu hilang, kita bisa melakukan interpolasi seperti itu. Terus juga ada untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Biasanya ini tuh di bagian infografis atau pemetaan gitu. Terus juga manfaat terakhir itu kayak mencari nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan nilai linear, kuadratik, dan polinomial seperti itu. Nah, ini juga kita ada jenis-jenis interpolasi. Yang pertama itu ada interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinom Newton, dan interpolasi Lagrange. Tapi kita lebih spesifik membahas tentang interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Seperti itu. Oke. Apa sih itu interpolasi linear? Jadi interpolasi linear itu kayak merupakan algoritma matematika yang diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan atau nilai tengah melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Bisa dilihat nih pada kurva, kita diketahui misalkan P1 itu X1Y1 dan P2 itu X2Y2. Nah, dari nilai dua titik ini kita bisa mengetahui Q atau nilai yang akan dicari, baik itu X-nya maupun Y-nya dengan rumus pendekatan seperti ini. Bisa dilihat ini X itu nilai yang akan kita cari atau Y yang nilai yang akan kita cari gitu, dengan syarat kita mengetahui X1Y1 dan X2Y2 seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mencari nilai Y tersebut, kita bisa mensubstitusinya menjadi rumus seperti ini gitu. Nah, oke. Terus juga. Nah, terus juga setelah misalkan kita diketahui salah satu titik yang ingin kita cari, baik itu X maupun Y, kita bisa menampilkan titik-titik yang baru yang misalkan atau data hilang seperti itu. Lalu ada interpolasi kuadratik. Kenapa disebut kuadratik? Karena dilihat dari kurvanya itu melengkung, yaitu jenis kayak kurva kuadrat seperti itu. Nah, interpolasi kuadratik ini tuh kayak dilihat pengertian itu kayak hampir sama dengan linear, tapi interpolasi itu menggunakan pangkat 2 dengan menggunakan 3 titik atau lebih pada pembentukan garisnya. Bisa dilihat ya. Di sini kita diketahui ada 1, 2, 3, 4. Misalkan kita ingin mencari nilai Q lagi di antara titik-titik yang diketahui seperti ini. Ada P1, X1Y1, terus ada P2, X2Y2, terus ada P3, X3Y3, lalu ada Q yang ingin kita cari. Nah, dengan nilai tersebut, dengan nilai diketahui, kita bisa mencari nilai ini, tapi caranya agak panjang. Dari persamaan linear itu seperti ini, bisa lihat kita substitusikan antara 3
Jadi itu kayak 3 persamaan gitu, kita substitusi menjadi seperti ini. Nilai Y atau nilai X yang kita cari itu seperti ini menggunakan. Oke. Nah, kita sebenarnya sih kalau untuk interpolasi polinom sendiri itu kayak kita ingin mencari nilai XY di antara misalkan banyak data gitu, misalkan X1 sampai Xn, Yn gitu kan. Nah, kalau untuk interpolasi polinomial seperti itu, kalau untuk Newton sendiri itu beda lagi. Nah, kalau di sini kita lebih spesifik ke interpolasi linear. Kayak kita akan membahas soal yang pertama, yaitu ada disajikan data suhu permukaan laut yang diambil pada tanggal 3 Maret dengan suhu 25 derajat Celcius dan 17 Maret 2021 dengan suhu 31 derajat Celcius. Nah, nilai suhu antara 3 dan 17 adalah tanggal 13 Maret dengan suhu 29 derajat Celcius. Dari data tersebut, berapakah perkiraan suhu pada tanggal 8 Maret? Jadi kan ini kan kayak mencari nilai data yang hilang pada tanggal 8 Maret. Nah, oke, ini yang soal tadi nomor 1. Disajikan data SPL ini. Kita tulis ke table aja biar lebih gampang. Dilihat dari rumus lagi kan, ini kan kayak berarti kan perkiraan suhu pada tanggal 8 Maret. Jadi ini tanggal ini mencirikan nilai X, dan suhu SPL ini mencirikan nilai Y. Oke, sebenarnya data yang akan kita pakai itu cuma dari 3 sampai 13 Maret gitu. Ini sebenarnya nggak dipakai 17 ini. Oke, kita langsung aja. Nah, jika misalkan diketahui, misalkan diketahuinya tuh suhu yang ingin kita carikan pada tanggal 8 Maret, berarti kan kita harus mencari satu Y satunya berarti tanggal 25. Suhu 25 ditambah nilai X-nya itu diketahui yaitu 8 Maret dikurang X1-nya itu 3 Maret. Lalu X2-nya itu berarti 13 Maret. 13 dikurang 3 Maret. Lalu ini dikalikan dengan Y2-nya itu kita diketahuinya kan 29 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius seperti itu. Oke, kita hitung 25 dibagi 5 dikurangi 10 setengah P 25. Oke, jadi hasilnya 27 derajat Celcius. Oke, kita dapat jadi perkiraan suhu permukaan laut pada tanggal 8 Maret karena kita tidak mengambil data pada tanggal 8 Maret, kita bisa memperkirakan dengan metode analisis numerik, yaitu dengan analisis numerik menggunakan interpolasi linear, yaitu kita dapat Y pada tanggal atau suhu SPL pada tanggal 8 Maret yaitu 27 derajat Celcius seperti itu. Nah, lalu soal yang kedua. Nah, ini disajikan data suhu permukaan laut pada tanggal 2 Maret dengan suhu 25 dan 16 Maret dengan suhu 31 derajat. Nah, nilai suhu antara 2 dan 16 Maret tuh ada 14 Maret yaitu 29 derajat Celcius. Yang ditanya itu berapa data SPL pada tanggal 8 Maret 2021 dengan metode analisis numerik, metode kuadratik. Interpolasi maksudnya. Oke, kita langsung lanjut. Di sini kita sama juga. Nah, bedanya linear sama kuadratik yaitu kita memakai data hingga 3, minimal 3 gitu kan. Nah, terus kita ingin mencari SPL pada tanggal 8 Maret. Gimana metode kuadratiknya? Kita perlu ketahui dulu 2 Maret di sini ada X1, 25 adalah Y1, 14 adalah Y2, X2, 29 adalah Y2, 16 Maret adalah X3 dan 25 Maret adalah Y3. Oke. Langsung kita jeda dulu. Nah, kan kita kan udah masukin nilai datanya sesuai dengan table yang ingin kita cari. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Karena Y1-nya itu kan SPL pada tanggal 2, terus juga Y2-nya itu SPL pada tanggal 14 dan Y3 itu SPL pada tanggal 16 dan kita ingin mencari SPL pada tanggal 8, ya udah kita masukin aja sesuai nilai-nilai yang kita ketahui. Nanti kita akan mendapatkan nilai hasil akhirnya yaitu Y8 atau SPL pada tanggal 8 yaitu 25 Celcius.
Oke. Berarti nilai SPL pada tanggal 8 yang ingin kita ketahui dengan interpolasi kuadratik yaitu senilai 25,28 derajat Celcius seperti itu. Oke, selain menggunakan cara tadi, kita juga bisa menggunakan software-software yang mendukung untuk khususnya di mata kuliah analisis numerik ini. Seperti contohnya tuh kita misalkan ingin menginterpolasi suatu nilai, atau misalkan kita ingin menginterpolasi suatu data, kita bisa menggunakan software-software yang berbasis analisis numerik. Seperti contohnya itu ada Jupyter. Nah, dari mana kita dapat Jupyter? Data Jupyter itu dari Anaconda, fitur-fitur dari Anaconda itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya sudah ada Jupyter. Nah, kita bisa mencari nilai, misalkan kita harus mengimport dulu SciPy interpolate import dari Interpret, lalu kita import matplotlib-nya dulu as matplotlib Python as plt, lalu kita gunakan ini BMH gitu kan. Nah, misalkan kita disediakan data seperti ini, x diketahui, y diketahui. Nah, kita summon atau kita jalankan fungsi interpretnya. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai F8 dan di F15. Nah, ini kita mencari Y misalkan. Nah, kita disajiin data yang seperti ini, pastikan kita kan kayak kalau buat data manual, secara manual, cari cara manual itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di Jupyter ini kita bisa menggunakan cara cepatnya yaitu. Nah, yang kita perlu garis besarkan di sini yaitu kita harus import dulu matplotlib as payload-nya dari library atau database dari Anaconda itu sendiri. Nah, kita mencari nilai Y8 dan juga nilai Y15, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan cara tersebut. Yaitu kita mendapatkan Y8-nya itu 15,25 dan Y15-nya itu 10,5 seperti itu. Misalkan kita ingin membuat grafiknya tersebut. Nah, kita bisa juga dengan kita membuat PLT atau matplotlib sebagai grafik seperti itu. Kita bisa mengatur dengan fix size-nya sesuai kriteria kita. Lalu kita bisa mengatur warna ataupun lain-lainnya seperti ini. G artinya green, terus juga ini plot 8-nya kita ingin nilai Y-nya tuh berapa, kita juga bisa titiknya itu seperti ini, green juga atau hijau juga seperti itu. Kita juga bisa membuat PLT title ataupun plot title-nya atau judul dari yang kita grafikin seperti itu. Nah, kita juga jangan lupa X labelnya dan Y labelnya seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dan juga presentasi mengenai materi interpolasi, khususnya interpolasi linear dan interpolasi Lagrange, dan juga tata caranya di Jupyter seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.